Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, cara Tuhan menolong kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Cara Tuhan menolong kita. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan jelas bahwa janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji. Bahkan dikatakan saudara 7 kali dimurnikan. Artinya saudara, Tuhan kalau berjanji menolong kita, maka janjinya patutlah kita percaya. Sebab itu murni saudara. Sebagai orang percaya, kita haruslah bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tak terbatas kuasanya, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Karena kuasanya yang tak terbatas, sehingga saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menurut kita itu masalah besar, rumit, tetapi di hadapan Tuhan itu kecil saudara. Tidak ada apa-apanya dan Tuhan sanggup menolong kita. Untuk itu kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Semua mungkin bagi Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa semua janji Tuhan ya dan amin. Daud seorang yang memiliki banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan. Daud telah mengecap kebaikannya, bahkan memberikan catatan. Janji Tuhan, itulah kata Daud, adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, kata Daud. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita jalani hari ini dengan penuh iman. Dengan penuh iman. Percayalah Tuhan pasti menolong kita. Ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Jika kita dalam hidup ini sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit bimbang, atau bahkan tidak percaya kuasa Tuhan, maka saudara, mustahil kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Maka saudara, bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau kita ragu? Seandainya Tuhan tolong pun, kita tidak akan bersyukur karena kita ragu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah mau diprovokasi oleh iblis
yang tiada henti-hentinya untuk memberikan hal-hal negatif supaya kita percaya, supaya kita cemas, supaya kita khawatir, bahkan supaya kita takut dan meragukan Tuhan. Ingatlah saudara ini, catatlah dan tambatkanlah di hati kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Dan cara Tuhan tak terbatas. Dia Tuhan yang sangat kreatif untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan cara-cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah kita yang besar. Bangsa Israel, saudara, kalau kita renungkan, kalau kita baca, dipelihara Tuhan, saudara, selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak bekerja, mereka tidak nyangkul, mereka tidak menanam padi. Mereka dipelihara Tuhan sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Bahkan saudara, kasut mereka seorang pun tidak ada yang rusak. Sebegitu seriusnya Tuhan memelihara bangsa Israel. Terlebih saudara dan saya, yang mana Tuhan udah mati untuk menebus kita. Apalagi kita, saudara, percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tembok Yeriko, saudara, yang begitu terkenal, sangat kuat, sangat kokoh, akhirnya runtuh, saudara, ketika bangsa Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali dan disertai dengan tiupan sangkakala. Ketika firman Tuhan datang, lalu mereka kelilingin tembok Yeriko dan tembok itu roboh, saudara. Saudara, karena datanglah firman, maka tembok itu roboh, saudara. Saudara, percayalah kepada firman. Apa yang menjadi tembok di dalam kehidupan kita sanggup dirobohkan Tuhan. Percayalah firman-Nya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tentang Goliat, si raksasa besar yang luar biasa, 2 meter lebih. Goliat yang besar itu, saudara, tewas di tangan Daud hanya bermodalkan ketapel dengan batu kecil. Kenapa bisa Daud mengalahkan Goliat? Apakah Daud seorang prajurit? Apakah Daud punya pengalaman berperang? Tidak, saudara. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar? Dia mengandalkan Tuhan. Dia berkata, "Engkau datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan," kata Daud. Maka dengan mudah Daud mengalahkan Goliat karena Daud disertai Tuhan. Jadi saudara, apa yang menjadi Goliat di dalam hidup kita, taklukkan saudara. Sebab saudara punya nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Saudara, Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Dipelihara Tuhan melalui apa, saudara? Melalui burung gagak, saudara. Bayangin, saudara, Tuhan kirim burung gagak untuk memelihara makan minum daripada Elia, sehingga dia bisa terpelihara dengan baik. Saudara, Tuhan sanggup kirimkan siapapun untuk menolong kita, untuk memelihara kita. Bahkan saudara, 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Secara logika gak mungkin dan mustahil, saudara. Tapi 5 roti 2 ikan, pertanyaannya di tangan siapa dulu, saudara? Kalau di tangan saudara dan di tangan saya, ya tetap 5 roti 2 ikan. Tapi kalau di tangan Tuhan yang dahsyat, di tangan Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul.
Saudara, itulah dahsyatnya Tuhan kita. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama itu berkuasa dan berotoritas. Saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Dia punya cara yang tak terbatas untuk menolong kita. Untuk itu saudara, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi mengandalkan pikiran kita yang sangat terbatas. Ya, kita merangkai-rangkai perjalanan hidup. Kita merencanakan rencana dalam hidup ini. Kita tidak mengandalkan Tuhan, itu berbahaya saudara. Itu bisa mencelakakan saudara. Tapi berbahagialah kita yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan relasi kita. Ya, tapi andalkanlah Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong kita dengan berbagai cara. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari yang baik. Hari di mana kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Sepanjang tahun ini saudara juga akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Saudara, tuliskanlah di komentar apa saja pertolongan Tuhan yang sudah saudara alami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang baik. Pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Kami percaya dan kami tidak bimbang. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang ajaib, penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.